bahwa setiap kekuasaan atau rezim penguasa yang tidak peduli pada keadilan pasti akhirnya roboh atau runtuh. Soal kapan bukan urusan manusia. Manusia hanya berusaha, hasil akhir di tangan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Kita sekarang masuk ke bab 3, yaitu masa depan Papua Barat dan Papua. Republik Indonesia resmi memperoleh West Guinea atau sekarang Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua setelah dilakukan PEPRA, yaitu penentuan pendapat rakyat atau Act of Free Choice bagi rakyat di kedua provinsi tersebut, yakni pada 2 Agustus tahun 1969 berdasarkan New York Agreement antara Indonesia dan Belanda di New York sesuai salah satu resolusi Sidang Umum PBB 1962. Resolusi itu berisi ketentuan bahwa otoritas PBB sementara mengambil alih urusan West New Guinea dari kekuasaan Belanda. Ditentukan bahwa pemerintah Indonesia akan menyelenggarakan PEPRA atau Act of Free Choice untuk mengetahui apakah rakyat West New Guinea ikut Indonesia atau ikut Belanda. Nah, hasil Act of Free Choice itu adalah 1025 orang Papua di West Guinea yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia secara aklamasi. 100% memilih ikut Indonesia. Atas anjuran pejuang Papua Frans Kasyebo, wilayah Papua Indonesia itu setelah Papua dinamakan Irian, ikut Republik Indonesia Anti-Nederland. Kemudian Pak Harto menyetujui nama Irian Barat menjadi Irian Jaya. Saudaraku, belakangan para tokoh Papua dari berbagai kalangan menyebut Act of Free Choice itu sebagai Act of Mockery atau Act of No Choice, tidak ada pilihan. Alasannya PEPRA itu dilakukan secara sepihak dan 1025 orang itu tidak berhak mewakili jumlah penduduk etnik Melanesia di Papua itu yang menghuni wilayah West Guinea yang berjumlah 800.000 orang. Namun Indonesia bersikukuh bahwa West Guinea yang dijajah oleh Hindia Belanda merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Hindia Belanda, sehingga protes semacam itu tidak usah diperhatikan. Apalagi Sidang Umum PBB telah mensahkannya lewat resolusi PBB 2504. Pada 2004, pemerintah Indonesia kemudian memecah Provinsi Papua menjadi Papua Barat dan Papua sampai sekarang ini. Ada baiknya kita mencoba memahami sungguh-sungguh dan memperhatikan mengapa rakyat kita di dua provinsi itu terus saja bergejolak. Dari waktu ke waktu bukan makin reda, tapi justru kian bergolak. Kata orang, pemimpin yang bijak dan arif harus pandai mendengar, bukan hanya pandai bicara. Juga tentu bersedia melakukan perbaikan bila diyakini memang ada kelemahan atau kesalahan dari kebijakan atau politik yang selama ini telah ditempuh. Nah, jangan seperti omongan Pak Luhut, ya kalau orang Papua enggak ada gejolak, bukan orang Papua namanya. Omongan seperti ini tentu membuat rakyat Papua lebih marah lagi. Kita perhatikan beberapa butir berikut ini. Pertama, semakin luas opini di kalangan masyarakat Papua bahwa transfer kekuasaan dari Belanda ke Indonesia lewat Act of Free Choice harus dibatalkan. Keputusan PBB 51 tahun yang lalu itu telah mensahkan hasil PEPRA. Namun kini terus digugat oleh tokoh-tokoh antara lain Benny Wenda, Ketua ULMWP, United Liberation Movement for West Papua. Dia sampai batas tertentu ternyata mendapat dukungan lumayan luas, dukungan internasional agar PBB meninjau ulang hasil PEPRA tahun 1969. Misalnya Presiden Senegal Abdoulaye Wade
menyatakan dalam sebuah konferensi di Dakar, ibu kota Senegal, bahwa West Papua is now an issue for all Black Africans pada 23 Agustus 2019. Sementara Parlemen Uganda juga menyatakan dukungan penuh untuk kemerdekaan Papua Barat. Bahwa Benny Wenda sampai dijadikan warga kehormatan kota Oxford menunjukkan simpati Inggris pada langkah-langkah UMLBP. Jacob Rombiak, sekretaris UMLBP, juga sangat aktif berkeliling ke kampus-kampus besar di luar negeri, menjual gagasan pentingnya rerun Act of Free Choice 1969 yang lalu. Usaha ULMBP sangat gigih untuk menembus PBB agar isu Papua Barat merdeka masuk ke jadwal sidang umum PBB, agar ada referendum untuk Papua seperti referendum di Timor Timur tahun 1999 yang melahirkan Timur Leste. Kita sebaiknya tidak meremehkan gerakan internasional ULMBP. Lebih bagus sedia payung sebelum hujan. Kedua, mulai tercetak di benak banyak kalangan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM sejak Papua dan Papua Barat bergabung dengan Indonesia. Nah, di sini kita perlu merenung bahwa memang ada ekses serius hilangnya nyawa orang-orang tidak berdosa di Papua ya gara-gara mengekspresikan keinginan merdeka lewat pengibaran bendera bintang kejora. Sementara itu banyak kalangan LSM internasional ya, yang menyebarkan hoax seolah-olah yang terjadi di Papua dan Papua Barat adalah sebuah bentuk genosida. Ketiga, telah terjadi ketidakadilan ekonomi bagi rakyat Papua. Di Papua Barat misalnya British Petroleum itu mengeruk gas alam dari lapangan gas Tangguh siang malam sejak 2002. Pemerintahan Megawati menjual gas tersebut ke China dalam suatu kontrak jangka panjang ya. Hal yang merugikan adalah bahwa harga jual gas hanya berkisar 2,4 US dollar sampai 3,35 US dollar per MMBTU yang berlaku untuk 20 tahun. Tidak peduli jika terjadi kenaikan harga gas internasional. Padahal harga jual gas biasanya berubah naik atau turun sesuai fluktuasi harga minyak dunia dan sempat mencapai 12 dolar per MMBTU. Setelah dirugikan puluhan tahun dengan harga jual gas Tangguh yang rendah pada 2014, pemerintahan SBY akhirnya alhamdulillah berhasil menegosiasikan harga menjadi lebih bagus, yakni sekitar 12 dolar per MMBTU. Di Papua, Freeport-McMoRan bukan saja menjadi semacam negara dalam negara, tapi negara di atas negara. Di Papua, PT Freeport ini asing ya, dan MIFI, nah ini nasional, menjadi musuh rakyat Papua. Keempat, di samping perusahaan asing seperti British Petroleum di Papua Barat dan Freeport-McMoRan di Papua, kehancuran ekologi, bahkan pembunuhan ekologi, ekosida ya, berjalan terus tanpa henti. Sumbangan Freeport yang berupa royalti dan pajak buat APBN Indonesia rata-rata hanya 0,8%. Jadi seandainya Freeport ditutup dan tidak diperpanjang lagi, ekonomi Indonesia tidak akan terpengaruh sama sekali. Akan tetapi kehancuran ekologi yang tidak mungkin diperbaiki dengan cara apa saja sesungguhnya lebih berbahaya lagi. Menirukan pendapat Profesor Agus Sumule dari Universitas Papua, keputusan seluruh perusahaan ekstraktif seperti BP dan Freeport ditentukan 100% oleh Jakarta. Setelah 30 tahunan semua akan musnah. Tidak ada lagi yang tersisa kecuali limbah toksit untuk rakyat Papua. Kelima, sangat lucu kalau ada tuduhan telah terjadi rasialisme terhadap rakyat Papua. Tetapi itu menurut kita. Namun banyak tokoh Papua pro kemerdekaan yang menuduh ada rasisme institusional yang dilakukan Indonesia sejak 1969.
musibah yang terjadi pada Juli Agustus 2019 kemarin ya, karena ucapan tidak senonoh dari sejumlah orang terhadap mahasiswa Papua di asrama mereka di Surabaya ternyata memicu huru-hara di banyak kota besar di Indonesia. Di antara kita banyak yang kaget melihat demikian luasnya warga Papua bergerak serentak menuntut kemerdekaan Papua. Di antara intelektual Papua ada yang berkomentar, dulu Papua dijajah oleh white colonialism, ya, sekarang oleh brown colonialism. Pemerintahan Jokowi rada panik pada Agustus 2019 menghadapi unjuk rasa yang sampai merambat ke ibu kota di depan istana. Akhirnya pemerintah pusat memblokir akses internet di Papua, 19 kota kabupaten dan Papua Barat 13 kota kabupaten. Dilaporkan oleh 5 LSM terkemuka di PT UN, Jokowi dan Menkominfo divonis melanggar hukum. Tentu dua tokoh kita ini tersenyum kecil karena harus membayar biaya perkara sebesar 475.000. Tetapi yang lebih parah adalah pelarangan wartawan asing dan ini perwakilan PBB yang tidak pernah diberi izin masuk ke Papua dan Papua Barat. Pelarangan itu tetap berlaku sampai sekarang. Sehingga mereka menyimpulkan memang ada yang ditutupi oleh pemerintah Jakarta. Otomatis hal ini membuat citra Indonesia menjadi katakanlah negatif di mata publik internasional. Dan keenam, kesadaran rakyat Papua makin dalam bahwa bukan saja korporasi ekstraktif asing semisal British Petroleum atau Freeport dan korporasi yang lebih kecil dari Perancis, Spanyol, Norwegia, dan lain-lain telah menyedot kekayaan alam Papua dan dibawa ke luar negeri, namun juga perusahaan-perusahaan dalam negeri. Sebagai misal, MIFI, Merauke Integrated Food and Energy Estate. MIFI ini membagi tanah Merauke seperti membagi tanah kakeknya sendiri. Dan jangan lupa, semuanya seizin pemerintah pusat. MIFI bergerak sejak 2008 yang sebelumnya kalau tidak salah bernama MIRI, Merauke Integrated Rice Estate tahun 2006. Lihatlah tanah di Merauke dibagi oleh 33 perusahaan dalam negeri yang bergerak di perkebunan kayu, sawit, tebu, jagung, padi, dan pengelolaan kayu. Misalnya PT Kerta Kencana memperoleh 160.000 hektar, PT Balikpapan Forest Indo 45.000 hektar. Di bidang sawit, PT Energi Hijau Kencana 90.000 hektar. Di bidang perkebunan, PT Hardaya Sugar Papua 45.000 hektar. PT Agri Surya Agung 40.000 hektar. Nah, kemudian di bidang perjagungan, PT Medco Papua Alam 74.000 hektar dan banyak PT lainnya yang bila dijumlahkan telah membagi-bagi sekitar 2 juta hektar tanah milik rakyat Papua di Merauke. Perampasan lahan ini punya tujuan tunggal, memenuhi semata-mata kebutuhan PT-PT ekstraktif itu. Sama sekali bukan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional ya seperti jargon yang dijual selama ini. Sayang sekali pemerintahan Jokowi bukannya menghentikan perampokan sebagian tanah Merauke tetapi melanjutkan secara konsisten. Akhirnya perlu kita catat perkembangan mutakhir Papua dan Papua Barat. Setelah kejadian George Floyd yang diinjak lehernya oleh polisi sampai mati di Minneapolis pada 25 Mei tahun ini, demo bermunculan di semua kota besar Amerika membawa tagar Black Lives Matter. Nah, yang sangat spektakuler adalah setelah itu segera semua kota besar di Papua Barat dan Papua juga menyaksikan merebaknya tagar Papuan Lives Matter. Jadi saya usul sebelum semuanya terlambat, secepatnya pendekatan yang selama ini dilakukan Jakarta di Papua
yang lebih banyak berintikan security and military approach dalam mengatasi gejolak sosial, politik, dan ekonomi Papua dan juga Papua Barat sebaiknya segera dihentikan. Pendekatan keamanan dan militer itu dipadukan dengan undang-undang otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, ternyata belum dapat mengatasi gejolak keinginan merdeka dari rakyat Papua. Paling tidak propaganda yang dilancarkan oleh Benny Wenda lewat UNBB dan diperkuat oleh aksi-aksi damai pimpinan Philip Karma yang menulis buku berjudul As If We Are Half Animals terus saja dan nampak semakin besar pengikutnya. Justice approach dalam arti luas barangkali dapat segera diterapkan. Semua korporasi asing yang sudah melakukan ekosida, penghancuran lingkungan, itu memang harus dipaksa berhenti dan diterminasi. Pemerintah selalu berkilah bahwa ada prinsip hukum internasional yang berbunyi Pacta sunt servanda. Perjanjian harus ditunaikan. Padahal ada prinsip yang sederajat berbunyi rebus sextantibus, things this standing, yang bermakna bila dalam perjalanan pelaksanaan perjanjian terjadi perubahan situasi yang meruntuhkan maksud pokok perjanjian itu, maka pihak yang dirugikan langsung dapat meminta renegosiasi, bahkan meminta terminasi alias pengakhiran perjanjian. Lihatlah musnahnya ratusan kilometer persegi pegunungan Jayawijaya yang berubah menjadi legokan atau lubang raksasa gara-gara tambang Freeport yang ugal-ugalan. Freeport mengeksploitasi dan mengekstrasi tambang emas di sana sambil menghancurkan lingkungan secara total. Seharusnya Freeport bisa ditutup pada pertengahan 1990. Tetapi kita tidak berani. Alasannya bila Freeport marah, kasus itu akan dibawa ke arbitrase internasional dan kita pasti kalah. Nah, sebagai negara terbesar keempat di muka bumi, seharusnya Indonesia tegas bahwa sumber daya alam Indonesia adalah untuk bangsa Indonesia sendiri. Korporasi asing silahkan melakukan investasi di bidang pertambangan atau pertanian atau perkebunan dan sebagainya. Namun Indonesia tetap menjadi negara tuan, bukan negara kacung yang menderita kompleks inferioritas. Lihatlah Cina misalnya, dalam membela kepentingan ekonominya, Cina membuat peraturan setiap sengketa dengan korporasi asing harus dibawa ke arbitrase Cina sendiri. Ternyata semua korporasi asing yang bergerak di Cina memenuhinya. Bolivia negara kecil tetapi presidennya punya nyali besar dan berjiwa petarung. Evo Morales begitu dilantik jadi presiden pada 2006 langsung memanggil seluruh korporasi asing yang ada di Bolivia. Semua korporasi asing diberitahu bahwa secara sepihak pemerintahan yang baru akan membuat aturan baru yang berpihak pada kepentingan rakyat Bolivia. Dengan aturan baru itu, semua korporasi asing masih mendapat untung tetapi jauh lebih kecil, tidak bisa semena-mena lagi. Anehnya, seluruh korporasi asing semua setuju. Tidak ada yang meninggalkan Bolivia. Sayangnya Indonesia negara besar tetapi elit penguasanya bernyali kerdil ya, dan terus saja menjadi subordinat berbagai korporasi asing. Di atas kertas setelah Inalum membayar 3,8 miliar dolar, Indonesia menguasai 51% saham PT Freeport. Ternyata Freeport masih 100% menjadi operatornya, sehingga ada kecurigaan siapa tahu saham 51% milik Indonesia tidak banyak merubah keadaan. Kecuali jutaan limbah tailing yang menutupi ratusan kilometer persegi di sekitar pertambangan Freeport akan semakin membawa kesengsaraan puluhan ribu rakyat Papua. Saya yakin sudah sangat mendesak bagi kita untuk menatap, merenung, dan berpikir realistis
dalam menghadapi perkembangan mutakhir di Provinsi Papua dan Papua Barat. Situasi di lapangan bergerak sangat cepat sehingga kita tidak boleh berleha-leha dan menganggap perkembangan politik di dua provinsi paling timur itu masih normal-normal saja dan masih terkendali. Tidak berlebih bila Jakarta Post pada 2 September 2019 menurunkan tulisan berjudul How to Lose Propaganda War Over Papua. Harus kita akui bahwa ofensif diplomatik dan propaganda tokoh-tokoh di dua provinsi Papua sudah memetik hasil besar di dalam dan luar negeri. Yang dilakukan pemerintah kita hanyalah defensif dan cenderung menganggap enteng perkembangan pergolakan saudara-saudara kita di Papua Barat dan Papua. Di dalam negeri khususnya di dua provinsi itu, keinginan merdeka dari NKRI lewat referendum yang disupervisi oleh PBB sudah sangat meluas. Sangat keliru kalau kita terus menganggap sepele perkembangan politik sangat dramatis dan drastis di bumi Papua itu. Secara resmi 57 pastor pribumi Katolik Papua dari 5 keuskupan se-regio Papua menyatakan sikap agar pemerintah Jakarta memberi kesempatan kepada orang Papua untuk melakukan referendum. Apakah tetap bersama Indonesia atau membangun negara Papua sendiri. Nah, pernyataan sikap itu diluncurkan pada 21 Juli tahun ini. Undang-undang otonomi khusus untuk Papua ditentang oleh hampir seluruh masyarakat di tanah Papua. Bahkan Lukas NMB, Gubernur Papua, Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat, OLMWP, Free WP, WPCC, Solidaritas Perempuan Papua, Pemuda dan Mahasiswa Papua, semua menolak otonomi khusus Jilid 2. Di antara mereka ada bahkan yang mengibaratkan Otsus hakikatnya sebuah peti mati, coffin untuk rakyat Papua. Juga ada yang mengibaratkan otonomi khusus itu seperti makanan beracun yang berakhir dengan kematian Papua. Dewan Gereja Papua, BPCC, juga menolak Otsus Jilid 2 dengan alasan karena dirancang sepihak oleh Jakarta. Refleksi tahunan yang dipublikasikan pada 5 Juli tahun ini bertema Tuhan Otsus dan Pembangunan Indonesia di Papua sudah mati. Tema itu menunjukkan kekesalan dan kemarahan masyarakat Papua yang kini sudah sama cerdasnya, sama pintarnya, sama tajamnya dengan masyarakat suku-suku lainnya di Indonesia. Sungguh sangat gegabah bila di antara kita ada yang masih menganggap seolah saudara kita di Papua kalah cerdas dan kalah pintar dibandingkan dengan suku atau etnik lainnya. Perkembangan cukup mengagetkan adalah apa yang terjadi di kantor Dewan Adat Papua, Bidap Expo Wamena pada 22 Juli tahun ini. Tatkala diumumkan sebuah petisi namanya Peluncuran Petisi Rakyat Papua Tolak Otsus Jilid 2, dan yang hadir tidak sembarangan. Tokoh-tokoh seperti Philip Karma, Yosefa Alomang, Dewan Adat Papua, perwakilan akademisi Uncen, dan 23 organisasi pergerakan yang terdiri dari LSM dan berbagai organisasi akar rumput. Philip Karma mungkin lebih berpengaruh dari Benny Wenda karena ketekunannya di dalam menanamkan kesadaran Papua bahwa Papua bisa mandiri, terhormat, dan lebih punya masa depan daripada terus bersama Indonesia dengan segala alasan dan argumen. Sementara Mama Alomang atau Yosefa Alomang dianggap sebagai Ibu Kartini Papua, tokoh wanita yang sudah sangat sepuh tetapi berani menentang PT Freeport itu tidak pernah lelah
membangun rasa percaya diri rakyat Papua. Nah, saya melihat dukungan internasional pada upaya Papua melepaskan diri dari NKRI juga semakin luas, terutama di kampus-kampus di dunia barat, di Australia, Inggris, dan Amerika. Hampir semua negara Melanesia mulai terbuka juga mendukung perjuangan kemerdekaan Papua. Pada 30 Juli tahun ini, rakyat Vanuatu di samping merayakan kemerdekaannya yang ke-40 juga menyatakan dukungan Vanuatu untuk kemerdekaan Papua dan Papua Barat. Pada 23 Juli tahun ini ada pawai ribuan orang di kota Port Vila yang membawa dua bendera Vanuatu dan bendera bintang kejora Papua. Dalam setiap forum internasional, Vanuatu secara konsisten menyatakan dukungannya pada kemerdekaan Papua dan Papua Barat. Memang bagaimana masa depan Papua Barat dan Papua tidak ada yang sanggup meramalkan. Hanya saja dalam sejarah bangsa-bangsa sejak dulu sampai sekarang ada sebuah keajekan atau katakanlah lebih tegas lagi sunatullah, bahwa setiap kekuasaan atau rezim penguasa yang tidak peduli pada keadilan pasti akhirnya roboh atau runtuh. Soal kapan bukan urusan manusia. Manusia hanya berusaha, hasil akhir di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa.